Di sana dan di sana, perjalanan sebuah bangsa tidak akan terlepas dari peristiwa-peristiwa kelam. Begitulah hitam putih sejarah kehidupan. Peristiwa kelam masa lalu bukan untuk disembunyikan, apalagi dirubah demi pencitraan, tapi dijadikan bahan pikir agar tidak terulang di masa depan. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Ayama baheula, hante tu ayuna, hante ma baheula, hante tu ayuna. Ada dahulu, ada sekarang. Bila tidak ada dahulu, tidak ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tidak ada masa silam, maka tiada masa kini. Ambisi, nafsu, dan keserakahan seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik dan intrik yang berujung pada perebutan kekuasaan. Peristiwa perebutan kekuasaan seringkali dilakukan oleh keluarga sendiri atau orang terdekat yang diberikan kepercayaan. Hal ini pernah terjadi dalam perjalanan panjang kerajaan Salakanagara yang oleh para Mahakawi disebut Prahara Sandekala. Kisanak dan Nisanak yang budiman. Pada video sebelumnya, saya menceritakan tentang Mahisa Suramardini sebagai Maharani pertama di kerajaan Salakanagara yang bertahta di kerajaan Salakanagara selama 13 tahun, yaitu dari tahun 276 sampai 289 Masehi. Ia memiliki seorang putra mahkota yang bernama Ganaya Dewa Linggabumi. Agar memahami isi cerita pada tayangan sekarang, saya sarankan untuk melihat 3 tayangan sebelumnya, yaitu Legenda Akitiron, Dewa Warman Salakanagara Part 1 dan Dewa Warman Salakanagara Part 2, agar dapat menerima informasi secara utuh tentang perjalanan Salakanagara dari awal sampai akhir nanti. Oleh karenanya, tak bosan saya mengingatkan dan meminta kepada Kisanak dan Kisanak untuk melakukan subscribe dan menghidupkan tanda lonceng pada channel Cakra Salakanagara ini. Setelah putra mahkota Ganaya Dewa Linggabumi cukup usia, ia dilantik menggantikan tahta ibunya, yaitu pada tahun 289 Masehi. Lalu sang Maharaja muda dinikahkan dengan seorang putri dari India, dari Wangsa Pallava di Bharata, India. Sepanjang memerintah, Prabu Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI tidak menemukan banyak kendala. Hal ini karena sebelum ia naik tahta, ibunya Maharani Mahisa Suramardini sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari angkatan perang, perekonomian yang mapan, dan kehidupan masyarakatnya yang damai dan tentram serta sejahtera. Salakanagara pada waktu itu dalam era kejayaan, penduduknya hidup makmur dan sentosa. Para pemimpin agama pun hidup damai dan bersahaja. Para bangsawan dan pendatang nyaman berusaha dan meraup keuntungan dalam berniaga. Selain itu, armada pertahanan angkatan laut kerajaan Salakanagara sudah sangat kuat, tambah mendapat sokongan armada perang dari dinasti Pallava. Oleh karenanya, pada saat Ganaya Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI berkuasa, Salakanagara sudah berada dalam kejayaannya. Dari pernikahannya dengan putri Pallava, Dewa Warman VI memiliki 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri. Putra pertama bernama Digwijaya Satya Ganapati. Yang kedua, Putri Salaka Kancana Warman Dewi. Yang ketiga, Putri Kartika Chandra Warman Dewi. Yang keempat, bernama Gopala Jayengrana. Yang kelima, bernama Putri Sri Gandari Lengkara Dewi. Dan yang bungsu bernama Sekadamuka Dewa Warman Jayasatri. Prabu Ganaya Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI berkuasa di Salakanagara selama 19 tahun, yaitu dari 289
sampai 308 Masehi. Putra sulungnya kemudian meneruskan tahta dari Dewa Warman VI, bergelar Prabu Digwijaya Satya Ganapati Dewa Warman VII. Sedangkan putri kedua, Salaka Kancana Warman Dewi, tinggal di Gaudi, India Timur, setelah menikah dengan seorang menteri di kerajaan Gaudi. Kartika Chandra Warman Dewi menikah dengan Raja Muda di Kemaharajaan Jawana, sedangkan Gopala Jayenggrana diangkat menjadi menteri di kerajaan Salankayana, India. Sri Gandari Langkara Dewi bersuamikan seorang senapati Sarjawajala di kerajaan Palawa, sedangkan Sekada Muka Dewa Warman Jayasatru menjabat sebagai senapati Sarwajala di kerajaan Salakanagara. Sebagaimana pendahulunya, Prabu Digwijaya Satya Ganapati Dewa Warman VII memerintah di Salakanagara secara damai. Pada masa inilah di Nusantara muncul benih kerajaan baru di beberapa wilayah luar Pulau Jawa. Di antaranya adalah di Bakulapura atau Kalimantan. Namun Maharaja Salakanagara Dewa Warman VII memiliki hubungan yang erat dengan Bakulapura atau Kutai karena adanya pertalian kerabat dengan sang permaisuri Dewa Warman VII. Kakak sang permaisuri yaitu Atuangga adalah putra Samitronga, menikah dengan penguasa di Bakulapura. Mereka adalah keturunan dari Waksa Suma dari Magadha, India, yang pergi mengungsi ketika negaranya diserang dan dikuasai oleh musuhnya. Dari putri penguasa Bakulapura dan Atuangga lahirlah Kudunga yang kelak menggantikan Atuangga sebagai pemimpin dari Bakulapura. Putri Kudunga kelak akan menikah dengan Aswa Warman, putra dari Prabu Dharmawirya Dewa Warman. Dari Aswa Warman dan putri Kudunga itu kemudian lahirlah Bula Warman, Maharaja Kutai. Begitulah yang tercatat dalam naskah Pangeran Waksakerta, Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara. Di sana dan di sana, kita kembali ke kisah Prabu Digwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII. Ia memiliki beberapa anak, namun yang tercatat dalam naskah hanya putri sulungnya, yaitu Putri Spatikarnawa Warman Dewi. Pada tahun 262 Saka atau 340 Masehi, Dewa Warman VII wafat. Tongkat kekuasaan kemudian diserahkan kepada putri sulungnya, yaitu Spatikarnawa Warman Dewi. Namun pada saat itu ia masih gadis belia dan belum bersuami, sehingga ia tidak langsung dilantik. Ditambah masih dalam masa berkabung atas meninggalnya Dewa Warman VII. Dan inilah awal mulanya timbul prahara Sandekala di Salakanagara. Tahun 262 Saka atau 340 Masehi, di tengah masa berkabung, datanglah Kronda Maruta, Senapati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut Kerajaan Salankayana, beserta ratusan prajurit bersenjata lengkap. Mereka berlabuh di pelabuhan Teluk Lada. Bagi pasukan Salakanagara dan warga pesisir, kedatangan pasukan seperti itu bukanlah hal aneh, karena selama ini seringkali menyaksikan datang dan perginya pasukan angkatan laut dari negeri luar, seperti pasukan Sarwajala Palawa, Salankayana, Campa, dan lainnya. Karena sejak era kepemimpinan Prabu Dewa Warman I, kerajaan Salakanagara memang sudah menjalin hubungan dan pertukaran militer dengan negara lain. Namun kali ini tampak berbeda. Pasukan Sarwajala Salankayana tidak melapor ke Syah Bandar Teluk Lada seperti biasa. Pasukan Kronda Maruta sejenak setelah kapalnya bersandar langsung menuju ke ibu kota Salakanagara di Rajatapura. Karena saat itu masa berkabung
dan Krodamaruta adalah keponakan dari Maharaja Dewawarman VII yang wafat, hal itu tidak dipersoalkan. Setibanya di Rajatapura, pasukan Krodamaruta mengepung istana Rajatapura, lalu mengutus salah satu perwiranya untuk masuk ke dalam istana dan menyampaikan pesan singkat Krodamaruta kepada calon Maharani Sepati Karnawa Warman Dewi. Krodamaruta meminta agar Sepati Karnawa menyerahkan tahta Salakanagara kepada dirinya. Bila tidak, maka istana Rajatapura akan dibumi hanguskan. Mendengar pesan itu, calon Maharani dan seluruh pejabat istana Rajatapura tentu terkejut. Kedatangan sepupunya dari Salankayana itu ternyata bukan untuk melayat dan berbela-sungkawa atas wafatnya Dewawarman VII, tapi menghendaki tahta Salakanagara. Walau demikian, Krodamaruta dipersilahkan masuk ke istana dan diterima oleh Sepati Karnawa dan para pembesar kerajaan. Para penasihat kerajaan meminta Krodamaruta agar menghormati adat istiadat yang sudah ditetapkan oleh leluhurnya, yaitu Dewawarman I, bahwa adalah larangan besar melakukan perebutan tahta di Salakanagara, apalagi oleh keluarga sendiri. Krodamaruta tidak menggubris hal itu. Ia tetap bersikukuh meminta agar Sepati Karnawa menyerahkan tongkat kekuasaan kepada dirinya, karena ia merasa lebih berhak dan layak memimpin kerajaan Salakanagara dibanding Sepati Karnawa yang masih belum cukup umur. Menurut adat, yang berhak duduk sebagai Maharaja di Salakanagara adalah putra mahkota yang mendapat mandat atau ditunjuk oleh Maharaja sebelumnya sebagai penerus tahta. Pengangkatan Sepati Karnawa sebagai Maharani sudah sesuai dengan aturan tersebut, karena ia putri sulung yang ditunjuk langsung oleh mendiang Dewawarman VII untuk melanjutkan tahta di kerajaan Salakanagara. Ketegangan memuncak ketika Krodamaruta memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua pejabat istana, termasuk sang calon Maharani. Pertempuran dalam istana pun terjadi. Pasukan istana yang dipimpin oleh Senapati Sekadamuka berhasil menyelamatkan Sepati Karnawa dan sebagian besar pejabat istana, lalu membawanya pergi keluar istana. Senja itu, di tengah wanci sandekala, sang Maharani beserta para pengikutnya pergi meninggalkan istana Rajatapura. Konon mereka pergi ke Gunung Karang dan kemudian tinggal di sebuah tempat peristirahatan yang dahulu dibangun oleh Pohaci Larasati dan Dewawarman. Saya menduga tempat itu adalah situs Pahoman di Pasir Putih Gunung Karang sekarang, karena di area itu ditemukan banyak artefak kesejarahan yang diduga berkaitan dengan kesejarahan Salakanagara. Sementara itu, keesokan harinya di istana Rajatapura yang sudah lenggang dan hanya diisi oleh para pengikut Krodamaruta dan pejabat Salakanagara yang membelot, digelarlah acara pelantikan. Krodamaruta melantik dirinya sendiri di hadapan para pengikutnya. Kabar memalukan itu tersebar dengan cepat. Sebagian penduduk di sekitar Rajatapura memilih meninggalkan kota karena khawatir bakal terjadi peperangan susulan antara pasukan Krodamaruta dan pasukan Salakanagara. Lalu bagaimana nasib kerajaan Salakanagara di tangan Krodamaruta? Dan bagaimana pula kehidupan Maharani Sepati Karnawa setelah meninggalkan istana Rajatapura dan tinggal di sebuah hutan di Gunung Karang? Jawabannya ada pada tayangan di episode yang akan datang. Demikianlah kiranya perjalanan kerajaan Salakanagara pada episode ketiga ini, berdasarkan naskah dan pustaka lain yang dapat dilihat pada layar akhir video ini. Apabila memiliki saran, kritik, dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode mendatang.